Shalom, salam damai. Apa kabar saudara? Pasti baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus, bukan? Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini bacaan kita pada 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 15. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih berkat-berkat-Mu pada kami sampai saat ini. Karena kami membaca firman-Mu, merenungkannya, tutupus kami semua saudara Yesus Kristus, tutupus tubuh jiwa dan roh kami, tutupus lambau sadar kami. Datanglah Roh Kudus, ajar kami firman-Mu agar menjadi rema yang benar di dalam hidup dan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami membaca firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, haleluya, amin. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15 di bawah judul perikop panggilan dan pilihan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan, akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha, supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca di renungan harian.net Minggu 23 Oktober 2022. Panggilan penuh kuasa. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh panggilan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Film berjudul The End of the Sixth Happiness mengisahkan tentang seorang pelayan dari Inggris bernama Gladys Aylward yang menyelamatkan kurang lebih 100-an yatim piatu di Cina. Ia rela mendaki pegunungan dan gurun, membawa anak-anak itu menghindar dari serbuan tentara. Gladys juga rela hidup seadanya sebagai seorang misionaris dan tidak henti-hentinya menyampaikan pesan Tuhan melalui bahasa lokal yang ia pelajari. Panggilannya ia jalani dengan penuh kuasa, karena selain ia lebih maksimal mengenal Allah secara pribadi, ia juga membagikan imannya pada orang lain.
Selama mengikut Tuhan, ada kalanya Petrus terlihat sangat dominan. Tapi ada masa ia rapuh imannya dan meninggalkan Tuhan. Jika kita lihat dalam peristiwa Yesus ditangkap sampai pada perjumpaan pribadi antara dia dengan Yesus sendiri yang membuat ia berubah, akhirnya ia sadar bahwa ada kuasa ilahi ketika seseorang ada dalam panggilan Tuhan yang mulia. Kuasa itulah yang membuat kita dimampukan untuk melayaninya meski kita sendiri terbatas dan mengalami banyak tantangan. Tantangan yang besar itu juga mengandung janji-janji Allah yang berharga, sehingga dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita dibuat berhasil dan berbuah-buah. Kuasa ilahi itu juga diberikan kepada setiap kita yang mau taat merespon panggilan Tuhan. Dimanapun kita ada, percayalah kuasa Allah itu ada untuk membuat pengenalan kita akan Tuhan tidak sia-sia. Bahkan kita pun akan berbuah-buah dalam pekerjaan pelayanan. Selalu ada kuasa ilahi untuk setiap kita yang mau mengenal dan melayani Tuhan. Amin. Ya. Di perikop ini terkesan kalau kita baca satu persatu, dimulai dari ayat 5 ya. Jadi ayat 5 sampai 10 atau 9 kita baca itu, kompleks ya. Kesannya seperti berat, kesannya seperti sangat gak mungkin untuk beberapa orang merasakannya. Terlalu ribet kata orang zaman sekarang. Terlalu banyak. Kamu harus ini, hari ini, harus ini. Kalau kita mengusahakannya dengan kemampuan kita sendiri, itu sangat sulit. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, itu sangat sulit, saudara. Bahwa kita akan menjadi ini, menjadi, dan pada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, wah ribet sekali ya saudara ya. Tetapi semua itu dibungkus dalam kuasa ilahi. Artinya semua itu mungkin terjadi karena memang dibantu oleh Roh Kudus. Ada bagian Roh Kudus, ada bagian kita. Bagaimana kita berperang dengan daging kita. Ya, yang paling utama adalah kita berperang dengan daging kita. Keinginan daging kita, kemalasan kita, segala sesuatu yang membuat kita menunda-nunda itu, segala sesuatu yang kadang membuat kita malas baca firman. Kita harus berperang dengan itu. Ya, memang sulit, tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, karena memang segala sesuatu yang, jika kita berjalan bersama Tuhan, segala sesuatu itu adalah tuntunan daripada Tuhan. Kita hanya harus berperang dengan daging kita. Kita hanya harus berperang dengan keinginan kita yang seringkali bertentangan dengan keinginan Tuhan. Jikalau kita bisa menguasai diri kita, perang, godaan itu pasti ada. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan selalu menjadi bayi rohani.
Kita harus bertumbuh. Seberapa lama kita bisa berkembang dan bertumbuh secara rohani, terserah Tuhan. Tidak ada timingnya. Harus, wah, 5 tahun berarti umur rohanimu 5 tahun. Tidak, saudara. Tergantung seberapa kita mempunyai tekad untuk mengalahkan daging kita dengan bantuan Roh Kudus. Seberapa kita bisa mempunyai tekad untuk kita mendekat kepada Tuhan dan mendengarkan panggilannya. Karena bagaimanapun juga Tuhan memberikan kehendak bebas pada kita. Orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab sebagai nabi, sebagai mungkin zaman hakim-hakim seperti Gideon dan beberapa hakim sebelum ada raja, mereka adalah orang-orang yang terpanggil, dipilih. Tetapi mereka juga bisa menolak panggilan itu, karena panggilan itu sangat berat dirasakan kalau secara manusia, tapi ternyata mereka mampu melewatinya karena mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka hanya harus mengalahkan diri mereka sendiri. Mereka harus mengalahkan daging mereka, kemalasan mereka. Seringkali seperti itu yang terjadi. Karena itu ya saudara, mari kita mulai belajar, berkembang, dewasa di dalam iman, dewasa di dalam Roh Kudus, dewasa di dalam Tuhan. Makin mendekat, nempel erat, daripada kita berteori, kita ribet berteologi ya. Tidak salah, tapi itu sesuatu yang harus kita dalami, harus kita jalani. Yang namanya firman Tuhan itu bukan sesuatu yang cuma teori, itu adalah praktikal. Jalani. Kalau kita cuman sumpama pelayanan itu, pendeta-pendeta cuman khotbah di atas mimbar saja, tidak melayani pada jemaatnya, ya tidak akan ada perkembangan di dalam gereja. Tapi banyak pendeta-pendeta yang tidak hanya pandai berkhotbah, tetapi juga mereka di dalam kehidupannya melayani sampai ke pedalaman seperti apa yang menjadi cerita di renungan tadi. Seringkali seperti itu, saudara. Jangan menjadi teori firman Tuhan dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan harus menjadi panduan nyata dalam hidup kita. Teori itu mudah. Jangan sampai kita menjadi munafik seperti mereka-mereka yang pintar memotivasi, tapi ternyata di balik itu kebanyakan hidupnya jahat. Beberapa contoh sudah kita lihat, saudara. Ada kasus juga pendeta yang membunuh sahabatnya hanya karena motivasinya sahabatnya itu dekat dengan orang yang dia anggap musuh. Pendeta masih anggap orang lain musuh ya. Karena itu firman Tuhan cuma menjadi teori dalam hidupnya. Dia tidak menghidupi firman Tuhan. Tidak mudah memang. Seringkali kita bahkan lebih baik kita nggak tahu daripada kita tahu, karena hukumannya lebih berat kalau kita tahu tapi tidak menjalankan, saudara. Saya juga masih bergumul untuk beberapa hal, cuman memang kita tidak bisa melakukan secara frontal, ya.
kita juga harus bijak, tulus seperti merpati, dan cerdik seperti ular. Karena jika kita cerdik seperti merpati, kita mati konyol. Ya, biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berjuang. Mari kita mengalahkan kedagingan kita untuk kita ke tahap selanjutnya, untuk dewasa rohani dan siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan sekaligus tentara-tentara Tuhan untuk melayani orang-orang sekitar kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Kau menyertai kami. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Ampuni Tuhan jikalau seringkali firman-Mu masih menjadi teori dalam hidup kami. Firman-Mu masih hanya menjadi hafalan seperti undang-undang, hukum yang kami hafal, tapi seringkali kami langgar. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam hati kecil kami seringkali kami menurut dengan firman-Mu, tapi daging kami sangat rewel. Daging kami sangat melawan. Ampuni kami ya Tuhan. Segala apa yang menjadi pikiran kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh merespon panggilan-Mu, panggilan ilahi yang berkuasa untuk kami boleh berkembang di dalam roh. Hani kami boleh dewasa, tidak hanya menjadi bayi rohani kecil yang hanya mau diberikan susu, tidak mau diberikan makanan keras. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah. Tutup bungkus kami semua saudara Yesus Kristus, tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tanamkan firman di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami berserah sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, haleluya. Amin. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya saudara. Berjuang dan berjuang. Kalahkan kedagingan kita untuk kita bisa menjadi dewasa secara rohani. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.